Makanya kan saya pengen warung Steak and Shake yang punya kami, itu juga IPO. Terus Bebek Selamat yang punya kami kan ada Bebek Selamat yang warung Grove, punya warung Steak and Shake juga nanti pengen IPO. Juga. Ternyata memang benar ada gugatan baru, Mas. Jadi ada gugatan baru, bener yang disebutkan nomor 93 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PN Bogor. Waktunya sama, kalau tanggal 20 Juni kemarin berarti sama, Mas. Iya, oke. Ya, atas nama penggugat Muhammad Jimmy dan sebagai kuasa hukum atas nama Rafika Zumia Fitri Esa ya. Yang menjadi tergugat Koperasi BMT, Yusuf Mansur Adiansah, PT Adi Patra Perkasa dan juga Daku. Nah, Pak J ini apakah mungkin selama ini Pak J ini berjuang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di Pengadilan Negeri Bogor ini banyak para pendukung Yusuf Mansur yang anti Yusuf Mansur ya, ikut Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa ini fitnah, ini hanya buat konten ya seperti yang dikatakan oleh Pak Dwi waktu di kediaman Yusuf Mansur itu, Pak. Nah, ini sekaligus membantah mereka begitu, Pak ya. Ternyata karena ada Islam, Dia TV, ada Pak dari Kata Berani, Rumah Ustadz Channel, Tanda Kejadian. Ini kan semuanya cari konten. Oh, Pak, jauh Pak. Enggak, artinya itu Mohon maaf Pak, Pak. Enggak, jauh Pak, jauh. Saya jamaahnya Ustadz Yusuf Mansur. Saya korbannya Pak, saya korbannya tahu korban saya. Ini pembuat hoax ini. seperti itu begitu, Pak ya. Ya, jadi kalau diomong fitnah kan saya sudah membantah bahwa ini bukan fitnah, tidak ada kepentingan lain kecuali hanya memperjuangkan hak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Jumpa kembali bersama saya Aji di Jia TV. Sekali lagi bersama Pak Jenny Mustafa di kediamannya di Kota Wisata Cibubur. Hari ini tanggal 21 Juni ya Pak ya, 2024. Ada suatu berita yang ingin Pak Jenny kabarkan dan tentunya ini berita yang mengejutkan dan mengembirakan gitu Pak. Ya, breaking news. Breaking news. Oke Pak, silakan Pak. Kabar apa yang ingin Pak Jenny sampaikan? Iya, jadi gini Mas Haji, kemarin itu kan kebetulan tanggal 20 Juni 2024 itu kan sidang. Agenda sidang perkaranya Bu Ilis Siti Rohmah yang mana kuasa hukumnya saya. Itu Bu Siti Ilis Rohmah itu sebagai penggugat, kemudian tergugat itu Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Tapi biar pemirsa juga tahu bahwa tergugat satunya adalah BMT Darussalam Madani, tergugat duanya Yusuf Mansur, tergugat tiganya Adiansah, tergugat empatnya Dwi Yuda Adi ya. Terus kemudian tergugat limanya PT Adi Partner Perkasa, terus kemudian turut tergugat tidak ketinggalan Pondok Pesantren Yusuf Mansur. Memang Pondok Pesantren Yusuf Mansur ini adalah yang di dalam bisnis itu mereka menerima keuntungan separuh ya, diminta oleh Yusuf Mansur bahwa keuntungan dari keuntungan keseluruhan investor itu 2,28,6% diminta oleh Yusuf Mansur untuk Pondok Pesantren itu bagiannya 14,3%. Jadi memang tidak bisa ditinggalkan. Karena memang itu yang menjadi ocehan Yusuf Mansur kan begitu. Nah, bersamaan dengan hari sidang yang kemarin itu tiba-tiba saya didekati oleh seseorang seseorang yang saya juga tidak mengenal orang ini. Apakah orang ini wartawan atau bukan saya tidak tahu ya. Tetapi mereka mendekati. Biasanya kalau yang mendekati ini kan biasanya wartawan, tapi saya tidak tahu mereka kemarin, Pak. Sidang ya begitu, sidang sidang melawan Yusuf Mansur dan perkaranya Yusuf Mansur dan kawan-kawannya gitu. Lalu saya jawab iya, saya bilang gitu. Ada perkara baru Pak katanya gitu. Ini tergugatnya juga Yusuf Mansur dan kawan-kawan, dia bilang gitu. Terus kemudian awalnya saya juga biasa-biasa saja. Saya bilang nomor berapa? Saya bilang gitu. 93 Pak, dia bilang gitu.
Permasalahannya apa? Saya bilang gitu. Sama Pak dengan punyanya kliennya Bapak gitu. Sama juga dengan punyanya yang Bapak gugatan di Jakarta Selatan. Tapi kemungkinan kalau mereka tahu agak detail begini, biasanya wartawan Mas begitu. Oke, setelah saya pulang sidang malam ya, saya coba buka di SIPP Mas, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Ternyata memang benar ada gugatan baru Mas. Jadi ada gugatan baru, bener yang disebutkan nomor 93 garis miring PDT.G garis miring 2024 garis miring PN Bogor begitu. Kemudian saya lihat di sana gugatannya dalam surat gugatan tertanggal 21 Mei 2024, kemudian didaftarnya tanggal 27 Mei 2024, yang mana penggugatnya ya, karena ini sudah dipublish di SIPP sehingga saya sebutkan namanya langsung begitu. Penggugatnya adalah Muhammad Jimmy. Betul. Penggugatnya adalah Muhammad Jimmy. Kemudian tergugatnya itu sama Mas, sama gugatan saya, cuman kalau punyanya Bu Ilis ini kan ada pihak lain, yaitu tergugat 4, Dwi Yuda Andi ini kan begitu. Tetapi kalau dalam gugatan ini tertera di sana bahwa tergugat 1 itu adalah BMT Darussalam Madani, kemudian tergugat 2-nya Yusuf Mansur, tergugat 3-nya Adiansah, tergugat 4-nya PT Adi Partner Perkasa, kemudian tergugat 5-nya Darul Quran kan begitu. Jadi kalau kalau gugatan Bu Ilis itu 6 pihaknya ya, yang terakhir Darul Quran tuh hanya sebagai turut tergugat, tapi di sini dalam gugatan yang nomor 93 ini mereka dijadikan tergugat begitu Mas. Kemudian petitum dari gugatan hampir mirip juga Mas, sama. Jadi hampir sebenarnya hampir mirip lah, 11-12 gitu gugatannya. Dan nilai gugatannya juga 5 miliar 75 juta juga gitu. Jadi mirip Mas. Baik Pak Jimmy, jadi ternyata di Pengadilan Negeri Kota Bogor ini ada yang menginformasikan Pak Ajani bahwa ada salah seorang penggugat ya, yang menggugat Yusuf Mansur ya Pak ya. Nah ternyata itu dalam perkara yang sama, batu bara. Dan yang perlu digarisbawahi, Pak Zeni apakah mengenal sosok Muhammad Jimmy ini Pak? Oh, saya tidak mengenal. Jadi sama sekali tidak mengenal sosok Muhammad Jimmy ini. Dan yang memberitahu kemarin juga saya itu tidak, karena saya pada saat itu sedang menunggu sidang. Saya tidak konsentrasi juga, saya tanya dia siapa, namanya siapa, rumahnya di mana, saya nggak bertanya. Tapi memang kemarin tuh ada ya sedikit mungkin mereka menanyakan, mereka apal dengan wajah saya ini Pak Zaini ya begitu. Oh iya, saya bilang begitu. Perkara Yusuf Mansur ya Pak, dia langsung nembak Yusuf Mansur dan kawan-kawan gitu. Jadi mungkin orang ini mengenali saya ya, apakah dia wartawan atau bukan, tapi saya sama sekali tidak mengenal. Dan saya di dalam batu bara berkaitan dengan Masjid Darussalam itu tidak pernah mendengar Jimmy saya. Berarti bukan jamaah Masjid Darussalam mungkin Pak ya? Saya tidak mengenal. Yang jelas saya tidak mengenal. Mungkin juga jamaah atau mungkin yang jelas kalau jamaah Masjid Darussalam ini yang sering-sering sama saya itu saya hampir kenal. Jadi hampir mengenal lah, karena kan saya bersosialisasi juga di masjid ini. Tentunya ini berita yang sangat menggembirakan ya. Ternyata ada salah seorang korban yang tergerak hatinya juga Pak ya. Iya betul. Untuk turut menggugat Yusuf Mansur dalam perkara JPN Batubara begitu Pak. Nah, ini apa yang bisa Pak Jani simpulkan Pak? Berarti kan ini mungkin korban ini juga yang menjadi pemicu adalah karena keberanian Pak Jani Mustafa ya, satu-satunya yang pertama menggugat ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan akhirnya dimenangkan oleh Pak Jani ya, walaupun ini sudah proses banding dan juga kasasi begitu Pak. Baik,
jadi jawabannya kalau ditanyakan apakah ini karena ada gugatan saya dan Bu Ilis, itu jawabannya bisa iya bisa tidak. Tetapi kan begini, dalam pepatah kan begini, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, itu kan akan tercium juga. Bahasa itu, peribahasa itu yang menurut saya, kalau saya itu kan sebenarnya dari 2010 itu kan memang sudah ingin bergerak ya, untuk bergerak untuk membongkar perkara ini, kemudian melakukan upaya hukum. Kalau persuasif tidak bisa, saya akan melakukan upaya hukum. Tetapi kan kendalanya adalah dari beberapa ulama, beberapa tokoh masyarakat, beberapa tokoh agama, kemudian banyak teman-teman juga, banyak investor yang lain juga. Ini yang meminta saya untuk tidak melakukan upaya hukum, Mas. Karena ketakutan mereka, mereka investasinya itu lebih banyak daripada saya. Ketika saya melakukan upaya hukum, nanti Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini nanti pasang badan, kemudian mereka takut kehilangan uangnya. Tetapi ketika sudah berjalan puluhan tahun, kan ternyata teman-teman juga tidak dikembalikan uangnya kan. Begitu saya lihat ini banyak perkaranya, perkara baik itu perkara tabung tanah, kemudian patungan Hotel City dan lain sebagainya, itu yang membuat jiwa saya berontak, kenapa nggak saya lakukan dari dulu gitu. Tapi walaupun terlambat juga akhirnya saya lakukan dan saya daftarkan yang di perkara yang 28 itu, antara saya pribadi dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan begitu. Karena waktu itu ada beberapa juga, saya bilang yuk kita beberapa orang mengajukan gugatan, mereka juga masih banyak berpikirnya itu tokoh masyarakat, tokoh agama gitu. Terus nanti bagaimana citra agama gitu. Nah, cuman saya juga berusaha meyakinkan mereka bahwa kalau sudah namanya investasi dan itu tidak kembali dan tidak ada laporan pertanggungjawabannya, menurut saya sekalipun itu tokoh agama, ini jelas saya bilang adalah penipuan begitu. Nah, cuman kan saya laporkan juga berkaitan dengan penghimpunan dana yang tanpa izin dan lain sebagainya ke Mabes Polri, sekarang juga sedang on proses kan begitu. Kemudian berkaitan dengan gugatan juga saya lakukan dan saat ini alhamdulillah juga masih on proses di kasasi di Mahkamah Agung gitu, Mas. Jadi saya juga kemarin dengar itu ya kaget ya kan, dengar orang mengatakan ada yang lagi yang menggugat ini, kaget dan sekaligus juga seneng, Mas. Jadi artinya breaking news lah menurut saya. Wah, ada yang berani. Saya berharapnya banyak nanti Muhammad Jimmy yang lain ini ya kan, nanti juga ikut menggugat karena memang ada hak mereka di sana yang sampai dengan saat ini setahu saya belum dikembalikan oleh Yusuf Mansur begitu. Jadi jangan diam saja begitu. Kenapa saya katakan mungkin saja alasan ini Muhammad Jimmy ya Pak ya, ini tergerak hatinya untuk melakukan gugatan, dorongannya adalah ya Pak Zaini Mustafa ya sebelumnya sudah memenangkan perkara di Jaksel ya Pak ya, saat ini proses kasasi dan saya lihat juga ini saya coba sudah print Pak ini Pak, dan materi gugatan kemudian yang turut gugat juga hampir sama Pak dengan kalau para pihaknya sama, Mas. Para pihaknya antara gugatan 109 yang dilayangkan oleh penggugatnya Muhammad Jimmy ini hampir sama dengan gugatannya Bu Ilis. Kalau gugatan saya malah sama. Karena kan di gugatan saya tidak ada namanya Dwi Andi Yuda tergugat 4 tuh nggak ada. Kalau di Bu Ilis ini kan memang ada karena uang investasi itu diserahkan ke mereka kan begitu. Jadi kalau para pihaknya itu hampir antara Bu Ilis itu hanya bedanya satu. Kalau sama saya sama ya. Cuman saya milih waktu itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mungkin ini ada perjanjiannya yang menunjuk Bogor kan begitu. Itu, Mas. Pak Jani, karena selama ini Pak Jani berjuang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di Pengadilan Negeri Bogor, ini banyak para pendukung Yusuf Mansur ya, anti Yusuf Mansur ya, ikut Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa ini fitnah, ini hanya
buat konten ya seperti yang dikatakan oleh Pak Dwi waktu di kediaman Yusuf Mansur itu Pak. Nah ini sekaligus membantah mereka begitu Pak ya. Ternyata karena ada seseorang yang tidak dikenali oleh Pak J ini turut menggugat. Nah ini membuktikan bahwa ini juga bukan cuma buat konten semata. Ini sungguh menyakitkan apabila ada statement seperti itu begitu Pak ya. Ya. Jadi kalau diomong fitnah kan saya sudah membantah bahwa ini bukan fitnah, tidak ada kepentingan lain kecuali hanya memperjuangkan hak. Sebenarnya bisa netizen saya karena sudah ada putusan juga kan perkara nomor 313 ya. 313 itu 313 garing PDT titik G garis miring 2011 garis miring PN Jakarta Selatan yang diputus pada tahun 2012. Itu sudah ada perkara yang sudah diputus dan jawaban daripada PT ya, Perseroan Terbatas, terus kemudian Adiansa sebagai direkturnya itu kan mereka juga pernah berperkara juga dengan mempunyai masalah juga berkaitan dengan batu bara ini dengan Humpus, Mas. Iya, baik. Artinya memang sudah ada masalah. Terus kemudian yang menjadi pokok masalah ya di dalam perkara 313 itu juga itu kan perkara berkaitan dengan fasilitas dana yang diberikan oleh CMB Niaga juga itu jelas kalau di sana. Baik. Ya. Yang menjadi masalah itu artinya kalau masalah jelas banyak dan itu bukan fitnah. Bukan fitnah ya, bukan hoak ya. Ya bukan fitnah, bukan hoak karena kan Yusuf Mansur sendiri begitu ngomong bahwa mereka tidak ada hubungan dan lain sebagainya kan juga sudah saya surati jamaah masjid surati untuk datang ke Masjid Darussalam Kota Wisata, ayo mubalah kalau itu hoak karena mereka tidak mau, lalu kami bersilaturahmi juga ke sana, mereka juga tidak menemui kami, lalu akhirnya untuk menghindari bahwa itu fitnah atau bukan, kami mubahalah itu. Baik, ya. Baik. Dari sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Bogor ini Pak, saya lihat ini ternyata sudah 2 kali sidang begitu Pak ya? Kalau ngelihat ini, saya kemarin nggak ngelihat sidang atau bukan, tapi ini kayaknya kalau ngelihat dari yang Mas Haji Brand sudah 2 kali sidang Mas. Oke. Dan waktunya sama, kalau tanggal 20 Juni kemarin berarti sama Mas. Iya, oke. Ya atas nama penggugat Muhammad Jimmy dan sebagai kuasa hukum atas nama Rafika Zumia Fitri Esa ya, yang menjadi tergugat Koperasi BMT, Yusuf Mansur, Adiansa, PT Adi Panta Perkasa dan juga Daku. Nah Pak Aji ini apakah mungkin ada rencana untuk mungkin menemui sosok Muhammad Jimmy atau kuasa hukum Muhammad Jimmy Pak untuk mungkin bertukar pendapat, sharing-sharing atau mungkin sesama lawyer ini bagaimana bekerja sama untuk memenangkan perkara? Karena ini kan perkaranya sama Pak batubara itu Pak. Jadi begini, memang perkaranya itu sama, tapi kan itu sudah ada kuasa hukumnya juga. Jadi saya juga tidak ingin mencampuri urusan orang lah. Ya kecuali nanti mereka minta. Tapi kalau tidak diminta saya enggak Mas. Karena kan sudah ada kuasa hukumnya. Ya menghormati saja. Saya menghormati itulah begitu. Baik. Dan saya support lah ibaratnya. Ya kita kasih dukungan moral lah. Orang berani gugat tuh. Kita doakan juga mudah-mudahan menang Mas. Baik. Iya. Siap.